Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan melanjutkan tipe pilihan ganda untuk 20 soal wawancara seleksi P3K 2023. Kita akan lanjut pada soal ke-11. Mari ikuti video ini sampai selesai. Soal yang ke-11, saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu Anda lakukan? Nah, ini sebagaimana kita sampaikan pada soal wawancara pilihan ganda sebelumnya, bahwa di sini tidak ada jawaban yang salah ya. Semuanya bernilai benar dari 5 sampai ke 1, ataupun nilai yang terbaik ataupun nilai jawaban yang paling tepat memiliki angka ataupun bobot yang lebih tinggi. Kalau kita lihat di sini, A adalah membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. B. Mendiskusikan peristiwa tersebut dengan melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan. C. Memanggil guru dan siswa yang bertindak asusila disertai pemberian nasihat. D. Memberitahukan kejadian tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan agar mendapat bantuan. E. Membiarkan peristiwa tersebut menghilang secara alamiah agar tidak memalukan sekolah. Jadi bagaimana Bapak Ibu untuk menjawab ini? Saat terjadi tindakan asusila di sekolah antara guru dan siswa, apa yang perlu kita lakukan? Nah, mari kita lihat jawaban yang sangat memungkinkan untuk kita adalah pertama sekali A ya, yakni membahas bersama pihak internal sekolah dan segera menemukan solusinya. Jadi bagi Bapak Ibu yang nanti apabila menjawab soal ini dengan jawaban A, maka insya Allah bobotnya akan 5. Kemudian B, bobotnya ini 4 secara berurutan. C, D, E ya. Ini 3, ini 4. Ini 2. Kemudian yang ini 1. Baik, kita lanjutkan. Soal ke-12. R adalah siswa kelas 6 SD yang pintar dan sangat rajin menolong. Ayah R sudah meninggal dan ibunya mencari nafkah sebagai pedagang kue untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Seringkali R tidak masuk sekolah karena harus membantu ibunya berjualan. Sebagai guru R, yang sebaiknya Anda lakukan adalah, jadi apabila Bapak Ibu sebagai guru siswa yang bernama R ini yang dia mencari nafkah membantu daripada ibunya menjual kue, apa yang harus dilakukan ya, karena dia sering tidak masuk sekolah. Pertama, atau A, memberikan uang sebagai bantuan sukarela setiap bulannya. B, memperbolehkan R untuk sesekali tidak masuk sekolah karena memberi kesempatan untuk R belajar menolong orang tua dan bekerja. C, tetap tidak memperbolehkan R untuk absen dan mengajak teman-teman guru lain untuk membantu keluarganya. D, memberikan penjelasan kepada R arti penting dan aturan sekolah serta mengarahkan apa yang sebaiknya dilakukan. Dan E, memberikan penjelasan kepada R dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapi. Jika Bapak Ibu membaca dengan teliti, maka kita akan mendapatkan jawabannya sebagai berikut. Yang pertama sekali E, ya benar sekali, yakni memberikan penjelasan kepada R, yakni siswa dimaksud, dan ibunya tentang arti penting dan aturan sekolah, serta mendiskusikan bersama tentang masalah yang dihadapinya. Kegiatan R membantu ibunya mencari nafkah, jangan sampai melalaikan pendidikannya. Jadi Bapak Ibu yang menjawab ini dengan jawaban E, maka kita akan pastikan mendapat bobot 5. Kemudian yang D ini memberikan penjelasan juga kepada R, mendapat nilai 4. Kemudian C ya, kemudian tetap tidak memperbolehkan, ini hanya 3. Kemudian yang B, memperbolehkan untuk sekali-sekali saja, ini 2. Kemudian tentu memberikan uang sebagai bantuan secara sukarela tiap bulan, ini tidak baik ya, ini hanya 1 saja. Kemudian soal yang ke-13. Suatu sekolah memiliki beberapa peserta didik yang memiliki bakat olahraga basket, tetapi di sekolah belum memiliki fasilitas lapangan olahraga untuk pengembangan bakatnya. Sebagai guru, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ini ada siswa yang memiliki bakat basket tetapi tidak ada fasilitas ya. Apa yang harus kita lakukan sebagai guru? A. Mengajukan usulan ke sekolah agar menganggarkan dana untuk sewa lapangan. B. Mencarikan informasi tentang tempat yang dapat digunakan untuk latihan olahraga para peserta didik
dengan biaya yang terjangkau. C. Mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba yang berkaitan dengan basket. D. Meminta kepada komite sekolah agar dapat mendukung pemberian dana untuk sewa lapangan yang nantinya dapat digunakan peserta didik. Kemudian yang E, diam saja karena hal tersebut merupakan tanggung jawab bagian kesiswaan. Tentu yang ini bukan yang terbaik ya jawabannya. Kita lihat jawabannya yang tepat. C. Mengusulkan diadakannya kegiatan ekstrakurikuler olahraga basket dan mendorong peserta didik untuk mengikuti lomba ya. Ini C. Berarti bobotnya ini adalah 5. Kemudian yang B, mencarikan informasi tempat untuk latihan, ini dapat 4. Kemudian ini 3. Kemudian yang D, meminta komite sekolah agar dapat mendukung pemberian dana. Tentu ini melibatkan orang tua, hanya 2 ya. Kemudian diam saja, tentu ini tidak baik. Ini nilainya hanya 1. Kemudian soal yang ke-14. Anda memiliki seorang peserta didik yang sebelumnya mengalami permasalahan berulang di kelas. Suatu hari Anda mendapati ia tidak masuk kelas karena kasus hukum selama 1 minggu. Ketika peserta didik tersebut kembali masuk kelas, yang Anda lakukan adalah ketika siswa itu masuk kembali, A. Menyambutnya seperti biasa seolah-olah kejadian tersebut tidak ada. Ini cukup bagus ya. B. Mengajaknya bicara dan mendiskusikan apa yang terjadi dengan peserta didik tersebut. Biarkan peserta didik tersebut tahu bahwa Anda bersedia memulai semuanya asalkan ia tidak mengulangi perilaku tersebut. Kemudian yang C, abaikan dia sepenuhnya. D, menanyakan langsung alasan ia tidak masuk sekolah. Dan E, menyambutnya dengan dingin dan membiarkan ia tahu di depan kelas bahwa sebagai gurunya sangat kecewa dengan perilakunya. Ini juga tidak baik ya. Tentu ini tindakan yang kurang baik. Mari kita lihat jawaban yang tepat adalah pertama B, yaitu mengajak bicara dan mendiskusikan ya apa yang terjadi. Untuk ini jawaban yang paling bagus dengan nilai 5. Kemudian yang A, tentu menyambut seperti biasa, jangan mempermalukan siswa tersebut, ini dapat 4. Kemudian D, menanyakan langsung, ini 3. Kemudian yang E, menyambutnya dengan dingin, ini 2 ya. Kemudian mengabaikan dia sepenuhnya, ini sangat tidak baik ya, ini hanya 1 saja. Kemudian kita lanjutkan dengan soal yang ke-15. Sebagai guru wali kelas, ada beberapa peserta didik Anda yang tidak memiliki buku pelajaran karena tidak mampu membelinya. Hal ini membuat para peserta didik merasa kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Apa yang akan Anda lakukan menghadapi hal tersebut? Ya, bagi siswa yang tidak ada buku ya. Pertama atau A, melaporkan kepada kepala sekolah untuk meminta bantuan memberikan dana untuk membeli buku pelajaran bagi peserta didik yang tidak mampu. Ini mungkin cukup baik tapi tidak sampai ke sana ya, harus memberikan bantuan. B. Mencari informasi dan meminta dukungan dana kepada masyarakat sekitar yang mau membelikan buku pelajaran bagi peserta didik yang kurang mampu. Ini juga kurang tepat. C. Meminta peserta didik untuk melakukan belajar kelompok dengan yang memiliki buku. Ini cukup bagus ya. D. Meminta peserta didik untuk meminjamkan buku dari kakak kelas agar tetap dapat belajar. Ini juga bagus. E. Meminta peserta didik tersebut meminjam dari perpustakaan. Nah, ini lebih bagus ya. Kita lihat. Kalau melihat dari jawaban ini, E sih yang paling tinggi. Kita lihat. Ya, benar ya. E. Ini jawaban yang paling tinggi. Kita bisa beri ini 5. Artinya siswa diarahkan untuk ke perpustakaan. Kemudian baru meminjam kepada kakak kelas. Ini dapat 4. Kemudian belajar kelompok ya, ini 3. Kemudian meminta bantuan masyarakat ya, ini kurang baik. Kemudian juga melapor kepala sekolah untuk memberi bantuan, juga ini tidak tepat. Kemudian kita lanjutkan pada soal yang ke-16. Sekolah Anda berada di lingkungan yang memiliki status sosial ekonomi bawah. Dalam rangka bulan pendidikan, kepala sekolah memiliki program kegiatan berbagi pada masyarakat lingkungan sekitar. Sebagai guru, yang akan Anda lakukan adalah A. Melakukan koordinasi dengan komite sekolah untuk memberikan santunan. B. Mengkoordinasikan untuk mengumpulkan pakaian bekas untuk diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini cukup bagus. C. Memberikan pelatihan membuat kue kreatif agar masyarakat sekitar bisa memiliki keterampilan agar dapat memperoleh penghasilan yang lebih.
D. Menjadi pengikut program kegiatan yang telah ditetapkan sekolah. E. Menyisihkan uang pribadi dan mengajak rekan guru untuk memberikan donasi secara sukarela bagi masyarakat sekitar yang membutuhkan. Ya, kita baca berulang-ulang, nanti kita akan mendapatkan jawaban yang tepat. Kita lihat hasilnya adalah C ya, memberikan pelatihan pembuatan kue kreatif. Oh, ternyata ini jawaban yang cukup bagus ya, meskipun dalam rangka kegiatan pendidikan, karena warga sekolah bisa digunakan menjadi alternatif untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat. Jadi C ya. Kita beri ini bobot 5. Kemudian yang E, menyisihkan uang pribadi, ini cukup bagus, tapi tentu ini susah ya untuk dilakukan secara terus-menerus. B, mengkoordinasikan untuk mengumpulkan pakaian bekas, ini bagus, mendapat 3. Kemudian yang A, koordinasi dengan komite sekolah, ini 2. Kemudian yang D, menjadi pengikut program kegiatan yang telah ditetapkan, ini cuma 1. Baik, kita lanjutkan untuk soal ke-17. Pada suatu hari saat akan berangkat mengajar, lalu lintas sangat padat di luar kebiasaan. Jalan menuju sekolah melewati 2 traffic light. Bila Anda mengikuti arus lalu lintas yang padat, maka akan terlambat sampai di sekolah. Maka tindakan apa yang Anda lakukan? Ya, ketika kita harus segera ataupun buru-buru ke sekolah ya. A. Mengambil jalan pintas yang tidak macet dengan tetap memperhatikan rambu lalu lintas. Nah, ini bagus ini. B. Tetap mengikuti arus lalu lintas yang padat dan mematuhi rambu lalu lintas yang ada, serta mengendarai sepeda motor dengan tetap berhati-hati. Ya, pasti ini tetap telat ya. C. Mempercepat laju sepeda motor dan bila diperlukan menerobos traffic light. Ya, tentu ini tidak baik. D. Berupaya menerobos traffic light agar tidak terlambat. Ini juga tidak baik. Kemudian E. Mempercepat lari sepeda motor agar tidak terlambat. Ya, kalau kita teliti, tentu jawabannya adalah yang A ya, yang bagus. Mengambil jalan pintas yang tidak macet dengan tetap memperhatikan rambu lalu lintas. Kita lihat jawabannya. A, seharusnya A ya, benar ya. Kita lihat ini, kita berikan nilai A untuk 5. Kemudian B secara berurutan ya. Tetap mengikuti arus lalu lintas, tapi ini tentu dia akan terlambat. Ini 4. C. Mempercepat laju motor, menerobos ya, ini kurang baik ya. Kemudian menerobos ini juga 2. Kemudian mempercepat terbalik ya, ini nilai 1 ya, menerobos lalu lintas ini 1. Kemudian mempercepat sepeda motor agar tidak terlambat, ini yang E ya, ini mendapat 2. Kita lihat untuk soal ke-18. Seorang peserta didik mengalami kesulitan dalam memusatkan perhatian sehingga ketinggalan pelajaran. Sebagai guru wali kelas, apa yang Anda lakukan? Ya, supaya anak didik kita tidak ketinggalan ya. A. Memanggil orang tua peserta didik agar mengikutkannya les. B. Meminta teman sekelasnya mengajari peserta didik tersebut. Ya, ini bagus ya. C. Memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar. Ini bagus. D. Menghibur, memotivasi, dan memberikan bantuan les pelajaran yang membuat peserta didik dapat mencapai nilai-nilai yang lebih baik. Ini lebih bagus jawabannya. E. Memberikan les pelajaran tambahan untuk meningkatkan nilai-nilainya. Ini juga bagus. Jadi kalau kita teliti, ini kita dapati jawaban yang tepat sepertinya D ya. Kita lihat. Ya, D ya. Kita tentu berikan ini bobotnya menjadi 5. Kemudian yang E, memberikan les tambahan ini 4. Kemudian C, memotivasi, ini 3, kemudian ini 2, dan ini 1. Mari kita lanjutkan untuk soal ke-19. Kepala sekolah memberikan tugas kepada semua guru untuk membantu persiapan akreditasi sekolah. Kegiatan persiapan akreditasi sekolah dilakukan setelah jam pelajaran berakhir. Oleh sebab itu, setiap guru diminta untuk pulang lebih lambat dari jam yang telah ditentukan, bahkan sampai sore hari. Maka apa yang Anda lakukan? Tentu sebagian guru akan mengeluh ya. Kita lihat di sini jawaban yang tepat. Berusaha membantu kegiatan persiapan akreditasi meskipun tidak sampai sore hari. Ini turut terlibat ya, meskipun tidak sampai selesai. B. Mencoba mencari alasan untuk menghindar karena jadwal mengajar sudah padat. Ini kurang bagus ya. C. Saat waktu tertentu saya mau meluangkan waktu untuk membantu. Ini hanya tertentu saja waktunya. D. Mematuhi permintaan kepala sekolah dan membantu mempersiapkan akreditasi dengan sebaik-baiknya. Ini bagus.
Membantu kegiatan persiapan sekolah dengan kemampuan saya. Nah, kita lihat jawaban yang tepat adalah D ya, mematuhi permintaan kepala sekolah dan membantu mempersiapkan akreditasi sebaik-baiknya. Tentu saja sebagai guru harus terlibat secara penuh ya. Ini 5. Kemudian yang membantu kegiatan persiapan sesuai dengan kemampuan, ini boleh, ini 4. Kemudian yang A, berusaha membantu meskipun tidak sampai sore, ini 3. Kemudian yang C, ini 2. Kemudian yang B, mencoba mencari alasan ya, ini tidak baik, ini 1. Dan kita lihat soal terakhir yang ke-20. Sebagian peserta didik mengalami kesulitan pada mata pelajaran multimedia yang Anda ampuh dikarenakan mereka tidak memiliki komputer untuk praktek di rumahnya. Hal ini membuat sebagian peserta didik memiliki nilai yang rendah. Maka apa yang Anda lakukan? A. Meminta peserta didik yang tidak punya komputer untuk belajar di rental sewa komputer. Tentu ini memberatkan ya. B. Berdiam diri karena merasa bukan tanggung jawab saya. Tentu ini salah. C. Meminta peserta didik yang memiliki komputer untuk meminjami temannya. Ini tentu kesulitan ya. D. Meminta sekolah membuka kesempatan untuk menggunakan laboratorium komputer selesai jam sekolah agar peserta didik dapat belajar. Nah, ini bagus. Menawarkan diri untuk memberikan les tambahan gratis di rumah Anda dengan menggunakan komputer yang ada di rumah. Ya, jawaban yang paling tepat adalah yang D ya, meminta sekolah membuka kesempatan untuk menggunakan laboratorium. Kita lihat jawabannya. D ya, benar ya. D jawaban yang paling tepat, ini tentu 5. Kemudian menawarkan diri memberikan les tambahan di rumah, ini 4. Kemudian yang A, meminta peserta didik yang tidak punya komputer untuk rental. Tentu ini membutuhkan biaya, tapi ini cukup bagus. Kemudian C, meminta peserta didik memiliki komputer untuk meminjamkan. Ini tentu dapat 2. B, berdiam diri karena ini bukan tanggung jawab. Tentu bukan jawaban yang tepat. Baik rekan-rekan Bapak Ibu Guru, mudah-mudahan tipe pilihan ganda 20 soal wawancara ini dapat membantu Bapak Ibu menambah wawasan dalam rangka persiapan seleksi P3K. Sampai ketemu kembali dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.